Bayangin, kamu bangun tidur, dan semua manusia di dunia tiba-tiba hilang, kecuali satu orang yang justru bikin kamu jatuh cinta. Selamat datang di channel Bonita Story. Yuk absen dari mana aja kalian tinggal. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat menyaksikan. Bonita Story. Akmal turun dari ojek online. Ransel hitam masih menempel di punggungnya. Gang kecil itu dipenuhi suara kehidupan. Anak kecil berlari sambil tertawa. Ibu-ibu ngobrol di depan rumah. Motor sesekali lewat pelan. Lampu kuning mulai menyala satu persatu. Akmal menatap sekitar, sedikit kagum. Jakarta, gumamnya pelan. Di depan kos sederhana, cat temboknya mulai pudar. Ia menarik nafas panjang, seperti seseorang yang baru membuka halaman hidup baru. Pemilik kos memberikan kunci seadanya. Murah, tapi nyaman, katanya singkat. Akmal hanya tersenyum kecil. Tidak ada yang istimewa, tidak ada tanda bahaya. Dunia masih terasa utuh. Kamar kecil, kasur tipis, meja kayu sederhana, kipas angin berdecit pelan. Akmal duduk di tepi kasur, membuka tasnya. Ia mengeluarkan buku kuliah, botol minum, sebuah pulpen. Ia memutar pulpen itu di jarinya, lalu tersenyum tipis. Besok mulai kehidupan baru. Di luar masih terdengar suara motor, TV, orang tertawa. Namun perlahan, semua suara itu seperti ditarik menjauh. Satu persatu, hilang. Tinggal suara kipas dan nafas Akmal. Ia merebahkan tubuhnya, matanya menutup, dan malam menelan semuanya. Cahaya matahari masuk lewat jendela. Akmal membuka mata. Sunyi, bukan sunyi biasa, sunyi yang terasa salah. Ia duduk perlahan. Sepi banget. Biasanya pagi punya suara. Orang mandi, pintu dibuka, langkah kaki. Tapi ini tidak ada apa-apa. Akmal membuka pintu kamar. Lorong kos panjang, kosong. Beberapa pintu terbuka. Di dalam ada kasur berantakan. Ada handuk tergantung. Ada ponsel di meja. Tapi tidak ada orang. Akmal berjalan pelan. Langkah kakinya menggema sendiri. "Mas?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Akmal keluar dari kos, dan dunia terasa salah total. Jalanan kosong. Motor terparkir, tapi tidak bergerak. Warung terbuka, tapi tidak ada penjaga. Angin berhembus, tapi terasa mati. Tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada suara kehidupan. Akmal berdiri di tengah jalan. Matanya menyapu kiri dan kanan. Kosong. Ia tertawa kecil, dipaksakan. Mungkin orang Jakarta emang sibuk banget ya. Tapi suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Ia menelan ludah. Untuk pertama kalinya, rasa takut itu muncul. Pelan, dingin, seperti tangan tak terlihat yang menyentuh tengkuknya. Dan disitulah Akmal mulai sadar. Ini bukan pagi biasa. Ini awal dari sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Semuanya masih terasa biasa. Cahaya pagi masuk lembut lewat jendela. Aisyah terbangun perlahan. Jam dinding berdetak pelan. Ia duduk, mengusap wajahnya. Rutinitas sederhana, merapikan tempat tidur, mengambil air minum, melihat jam, semua terasa normal. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda aneh. Ia bahkan sempat tersenyum kecil. Hari ini pasti capek lagi. Di luar, terlihat cahaya pagi seperti biasa. Dunia masih tampak baik-baik saja.
Sunyi tidak wajar. Aisyah membuka pintu. Langkah pertamanya keluar, berhenti. Sunyi. Tidak ada suara motor. Tidak ada orang lewat. Tidak ada pedagang. Padahal ini Jakarta. Ia melangkah sedikit ke depan. Matanya menyapu jalan. Kosong. Biasanya pagi selalu hidup. Tapi ini seperti waktu berhenti. Aneh. Ia mencoba berjalan lebih jauh. Langkahnya pelan, seolah takut mengganggu sesuatu yang tidak terlihat. Aisyah sampai di jalan yang lebih besar. Dan di sana, kenyataan menghantam. Motor-motor terparkir, tapi tidak ada pengendara. Mobil diam di tengah jalan, tanpa orang di dalamnya. Toko terbuka, tapi kosong. Tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada suara. Aisyah memutar tubuhnya pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Ini apa? Suaranya terdengar kecil, bahkan di telinganya sendiri. Sunyi itu bukan hanya di luar, tapi seperti masuk ke dalam dadanya. Aisyah mulai berjalan lebih cepat, lalu berhenti. Ia mencoba memanggil. "Halo?" Tidak ada jawaban. Lebih keras. "Ada orang?" Hanya gema suaranya sendiri, yang kembali. Nafasnya mulai tidak teratur. Matanya penuh air. "Astagfirullah, ini apa? Ini apa?" Tangannya gemetar. Ia mundur pelan. Dunia terasa terlalu besar, dan ia terlalu sendirian di dalamnya. Air mata jatuh. Dan untuk pertama kalinya, Aisyah benar-benar merasa dia mungkin satu-satunya manusia yang tersisa di dunia. Akmal berjalan sendirian di tengah jalan. Langkahnya pelan, tapi tidak berhenti. Sepanjang jalan, mobil berhenti di tengah jalan. Pintu toko terbuka. Kursi warung kosong. Semua seperti ditinggalkan dalam satu waktu. Akmal menatap sekitar. Apa semua orang hilang? Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh sunyi. Ia menggenggam tali ranselnya lebih erat. Di wajahnya, bukan hanya bingung, tapi mulai muncul rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Namun ia tetap berjalan, karena berhenti terasa lebih menakutkan. Di kejauhan, sesuatu bergerak. Akmal berhenti, matanya menyipit. Itu siluet kecil, bergerak pelan. Bukan mobil, bukan bayangan. Manusia. Jantung Akmal langsung berdetak keras. Untuk pertama kalinya sejak pagi, ada sesuatu yang hidup. Tanpa pikir panjang, Akmal mulai berjalan cepat, lalu berlari. Langkahnya menggema di jalan kosong. Setiap detik terasa seperti jarak antara harapan dan kehilangan. Waktu terasa melambat. Sosok itu berhenti. Aisyah. Ia juga melihat Akmal. Mereka saling mendekat, perlahan. Langkah yang tadinya cepat, kini melambat. Seolah takut kalau ini hanya ilusi. Akhirnya mereka berhenti. Hanya beberapa langkah. Diam. Tidak ada suara. Tidak ada dunia. Hanya mereka berdua. Mata bertemu. Dan di detik itu, sunyi tidak lagi terasa menakutkan. Akmal membuka suara lebih dulu. "Kamu manusia kan?" Aisyah mengangguk cepat. Matanya langsung basah. "Aku kira aku sendirian." Suaranya pecah. Akmal menghembuskan nafas panjang, seolah beban besar di dadanya akhirnya jatuh. "Aku juga." Mereka saling menatap lagi. Kali ini bukan dengan takut, tapi dengan sesuatu yang lain. Rasa lega, rasa percaya, dan sesuatu yang baru mulai tumbuh. Di dunia yang kehilangan semua orang, mereka menemukan satu sama lain. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya berubah, dunia terasa sedikit hidup kembali. Akmal dan Aisyah berjalan berdampingan. Tidak ada kendaraan, tidak ada suara kota. Hanya langkah kaki mereka yang kini tidak lagi sendirian. Aisyah sesekali melirik Akmal. Masih canggung, masih belum terbiasa.
Sejak pagi, kamu juga sendirian? Tanya Aisyah pelan. Akmal mengangguk. Iya, aku kira cuma aku. Hening sebentar. Aisyah menatap jalan kosong di depan. Aku takut banget tadi. Suaranya kecil. Akmal menoleh, lalu berkata pelan. Sekarang, nggak sendirian lagi. Langkah mereka terus berjalan. Pelan, tapi terasa lebih ringan. Akmal mengantar Aisyah ke tempat kerjanya. Pintu toko terbuka. Lampu masih menyala, rak-rak masih rapi. Seolah semuanya berhenti tepat di satu waktu. Aisyah masuk perlahan. Matanya menyapu setiap sudut. Kasir kosong. Tidak ada pegawai, tidak ada pelanggan. Aisyah berdiri diam, lalu perlahan duduk di lantai. Air matanya jatuh lagi. Ini nggak masuk akal. Akmal berdiri di dekatnya. Tidak banyak bicara, hanya diam, menemani. Kadang, kehadiran saja sudah cukup. Saat sore mulai turun, Akmal menemukan motor metik di pinggir jalan. Kuncinya masih menggantung. Ia menoleh ke Aisyah. Kita harus cari makan. Aisyah mengangguk pelan. Mereka berkeliling kota. Sunyi, tapi tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Karena sekarang, mereka berdua. Di sebuah warung kecil, tidak ada penjaga. Akmal mengambil roti dan minuman, lalu meletakkan uang di meja. Aisyah memperhatikan. Kamu masih bayar? Akmal menyinggap tipis. Kalau dunia balik normal, setidaknya kita nggak jadi pencuri. Aisyah tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, dia benar-benar tersenyum. Malam datang. Jakarta gelap tanpa lampu kehidupan. Hanya langit dan sedikit cahaya bintang. Akmal dan Aisyah duduk berdampingan di atap gedung. Tidak terlalu dekat, tapi juga tidak jauh. Aisyah menatap kota kosong. Aneh ya, dunia segede ini. Ia berhenti sejenak. Cuma kita berdua. Akmal menatap ke depan, lalu berkata pelan. Kalau memang cuma kita, ya kita jalanin aja. Hening. Angin malam lewat pelan. Aisyah tersenyum. Bukan karena bahagia sepenuhnya, tapi karena hatinya tidak lagi kosong. Dan di tengah dunia yang kehilangan segalanya, mereka menemukan satu hal yang tersisa. Satu sama lain. Angin malam berhembus pelan. Akmal dan Aisyah masih duduk berdampingan. Kota di bawah mereka gelap, tapi tidak lagi terasa menakutkan. Kali ini heningnya berbeda. Bukan karena sepi, tapi karena terlalu banyak yang ingin dikatakan. Aisyah memainkan ujung jaketnya. Matanya menatap ke bawah, lalu pelan berkata, Akmal? Akmal menoleh. Aisyah ragu sejenak. Kalau dunia ini nggak pernah balik lagi? Kalimatnya menggantung. Akmal diam. Angin lewat lagi, membawa sesuatu yang tidak terlihat. Aisyah menatap jauh. Semuanya hilang. Keluarga, teman, suaranya mulai bergetar. Dan kita cuma berdua. Akmal memperhatikan wajahnya. Tidak ada jawaban cepat. Karena ini bukan pertanyaan biasa. Ini tentang masa depan yang bahkan tidak jelas ada. Aisyah menoleh perlahan. Kalau ini memang takdir kita, matanya berkaca-kaca. Kamu bakal tetap di sini. Hening. Detik terasa lebih panjang dari biasanya. Akmal menarik nafas pelan. Ia tidak tersenyum, tidak mencoba terlihat kuat. Hanya jujur. Aku juga takut. Aisyah terdiam. Tapi, Akmal menatapnya. Kalau cuma ada kita berdua di dunia ini, ia berhenti sejenak. Aku nggak mau kamu sendirian lagi. Kalimat itu sederhana, tidak puitis, tidak besar, tapi cukup untuk membuat hati Aisyah bergetar. Air matanya jatuh, bukan karena sedih,
Tapi karena akhirnya ada seseorang yang memilih untuk tetap tinggal. Aisyah tersenyum kecil di antara air matanya. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, hanya mendekat sedikit. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak ingin menjauh. Akmal tidak bergerak, tidak juga mundur. Mereka hanya tetap di sana, bersama, di bawah langit yang luas, di dunia yang kosong. Dan di antara semua ketidakpastian, ada satu hal yang pasti. Mereka tidak lagi sendirian. Suara berisik. Orang-orang berbicara. Kereta berguncang pelan. Akmal membuka mata. Langit-langit berbeda. Ia langsung duduk. Bukan atap gedung, bukan dunia kosong. Dia ada di dalam kereta. Ramai, penuh manusia. Seorang ibu berdiri di sampingnya. Anak kecil menangis. Orang-orang sibuk dengan ponsel mereka. Akmal terdiam. Nafasnya memburuh. Aisyah, ia langsung berdiri. Matanya menyapu seluruh gerbong. Tidak ada. Hatinya seperti jatuh ke tempat yang kosong lagi. Aisyah membuka mata. Dia langsung duduk. Kamar kontrakannya. Normal. Ia berlari ke jendela. Di luar, motor lewat. Orang berjalan. Suara kehidupan kembali. Dunia kembali seperti semula. Aisyah memegang dadanya. Nafasnya tidak stabil. Jadi, selama ini, air matanya jatuh. Cuma mimpi. Ia terduduk lemas. Namun saat tangannya menyentuh tas, ia berhenti. Perlahan membuka. Dan di dalamnya, sebuah pulpen. Pulpen milik Akmal. Tangannya gemetar. Itu nyata. Hari-hari kembali normal. Jakarta hidup lagi. Tapi bagi Akmal, semuanya terasa berbeda. Ia berjalan di tengah keramaian. Orang-orang berlalu lalang, tapi tidak ada yang dia cari. Aisyah. Setiap wajah yang lewat, ia lihat dengan harapan, tapi selalu salah. Di tempat lain, Aisyah juga menjalani hari, bekerja, tersenyum, tapi matanya selalu mencari sesuatu yang tidak ada. Dua orang di kota yang sama, tapi terasa seperti berada di dunia yang berbeda. Terminal ramai, suara kendaraan, orang berlalu lalang. Akmal berjalan pelan, lelah, kosong. Lalu, matanya berhenti. Di kejauhan, seorang wanita, rambut bob hitam, jaket denim. Jantungnya berhenti sesaat. Aisyah? Ia tidak yakin, tapi kakinya sudah bergerak. Lebih cepat. Aisyah! Wanita itu berhenti, perlahan menoleh. Mata mereka bertemu. Waktu seperti terulang. Akmal? Suara itu nyata. Aisyah berlari. Akmal berlari. Dan di tengah keramaian dunia yang kembali hidup, mereka bertemu. Berpelukan. Erat. Seolah takut dunia akan mengambilnya lagi. Air mata jatuh. Bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya mereka menemukan kembali apa yang sempat hilang. Aisyah berbisik pelan. Kita nyata. Akmal tersenyum, suaranya bergetar. Iya, kita nyata. Di dunia yang sempat kosong, ternyata takdir tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi sebentar dan mempertemukan mereka di waktu yang tepat.